Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga Jumat Agung 10 April 2020 dengan tema Karena Salibmu Hidupku Dibaharui. Pada hari ini kita bersama di rumah Tuhan, di rumah masing-masing, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tidak ada lagi orang kaya ataupun orang miskin, orang putih ataupun orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari salibnya. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita dasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur ya Allah atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sentuhan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, baik sebagai penyampai firman maupun sebagai pendengar firman. Biarlah kami Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di tengah keterbatasan kami, Engkau yang memampukan kami untuk bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini akan bersama-sama kita baca dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai 38. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Yesus Mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ayat ke-38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada ketiga orang pria yang sedang berkumpul di suatu rumah. Para pria itu berkumpul di rumah untuk menjaga dan menemani anak-anak mereka yang sedang bermain. Ketiga orang pria itu bercakap-cakap di ruang tamu, sementara anak-anak mereka bermain di ruang keluarga. Kemudian para pria itu berbicara, berdiskusi mengenai hal-hal yang akan mereka lakukan apabila ada bahaya yang mendadak datang dan mengancam anak-anak mereka. Yang satunya berkata, kalau ada gempa bumi, saya pasti akan langsung membawa anak saya keluar dan juga anak-anak kalian. Yang satunya berkata, kalau seandainya ada sirene darurat, saya pasti akan lebih dahulu menyelamatkan anak-anak dibandingkan diri saya. Yang satunya lagi berkata, jikalau rumah ini tiba-tiba kebakaran, saya pasti akan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak ini sebelum diri saya sendiri. Semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka pasti akan menyelamatkan anak-anak itu lebih daripada dirinya sendiri. Namun secara mendadak, tiba-tiba klep pengaman pada alat masak yang memiliki tekanan tinggi meletus dan menimbulkan ledakan asap uap di ruangan tersebut. Dalam hitungan detik, ketiga orang pria itu sudah berada di luar rumah. Dan anak-anak mereka masih berada di ruang keluarga bermain dengan asik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah tersebut saya ambil dari tulisan Anthony de Mello dalam bukunya Doa Sang Katak. Anthony de Mello memberikan sebuah tulisan yang begitu menggelitik kehidupan spiritual kita, terutama sebagai seorang Kristen. Kita sering kali berkata-kata, kita sering kali memiliki angan-angan, kita sering kali memiliki harapan yang begitu tinggi. Saya akan mematuhi firman Tuhan, saya akan rajin melakukan kehendak Tuhan. Namun kenyataannya yang terjadi seringkali sebaliknya. Ketika kita memiliki kesempatan untuk beraksi, justru pada saat-saat tersebutlah kita tidak mampu untuk melakukannya. Pagi hari ini kita merayakan, mengenang Jumat Agung dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kali ini kita bersama-sama mengenang kematian Tuhan Yesus bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Tidak bersama dengan komunitas kita sebagai gereja. Oleh karena keadaan yang darurat.
Namun hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan Yesus telah memilih jalan pengorbanan bagi kita semua. Jalan pengorbanan yang dipilih Tuhan Yesus bukanlah suatu keputusan yang mudah. Bahkan bagi Tuhan Yesus sendiri yang disebut Anak Allah, Ia bergumul sebagai anak manusia ketika menghadapi kematiannya. Itu menjadi sebuah perkara yang sulit untuk dihadapi. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berdoa, Ia mengatakan, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Di dalam Lukas 22 ayat 42. Tuhan Yesus sendiri pun berharap agar cawan itu dapat berlalu daripadanya. Agar penderitaan yang ada di depan matanya itu tidak terjadi pada dirinya. Namun Tuhan Yesus berserah pada kehendak Allah, pada rancangan Allah Bapa. Doa ini menggambarkan sebuah pergumulan di dalam hati Yesus sebelum Ia masuk pada masa sengsaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan jelaslah bukanlah hal yang sepele. Apalagi seseorang yang berani mengorbankan nyawanya demi nyawa orang lain, demi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, di dalam struktur sosial pada umumnya, orang-orang yang berani memberikan nyawanya demi kehidupan orang lain, kemudian diberikan gelar pahlawan. Para pemadam kebakaran, para tentara, polisi, mereka yang melindungi kita dari bahaya, mereka yang gugur untuk melindungi nyawa manusia lainnya, merekalah yang kemudian disebut sebagai pahlawan. Orang-orang yang telah diselamatkan pun biasanya menunjukkan sikap hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Entah karena mereka telah merasakan berada di titik nadir kehidupan, ataukah karena mereka menyadari bahwa kehidupan mereka bukan lagi untuk diri mereka sendiri. Namun secara umum perubahan hidup dapat kita temukan pada orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus pun adalah pahlawan bagi setiap pengikut Kristus. Kita yang telah diselamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu sepatutnya juga kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan kehidupan kita bukanlah untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan juga. Karena kita telah diselamatkan, kita paham benar makna dari sebuah penyelamatan. Dan betapa berartinya keselamatan itu bagi mereka yang terhilang. Melalui keselamatan, melalui salib Kristus, kehidupan kita telah dibaharui. Kini kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Setiap pengikut Kristus memikul salib yang sama, memikul tanggung jawab yang sama. Kita diajak untuk berani berkorban. Dan tentunya pengorbanan itu tidak harus memberikan nyawa kita untuk kehidupan orang lain. Tidak harus demikian. Pengorbanan bisa dilakukan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya saja mengedepankan kepentingan orang lain. Ketika kita mengantri, antrilah dengan tertib. Ketika kita melihat ada orang-orang yang kesulitan, membawa beban yang begitu berat, kita membantunya. Seandainya kita melihat orang-orang yang duduk di sebuah bis, yang berdiri di sebuah bis dan kita mendapat tempat duduk, marilah kita memberikan kepada mereka tempat duduk.
hal-hal yang sederhana. Tidak perlu hal-hal yang begitu besar. Yang penting kita selalu menempatkan kepentingan kita di bawah kepentingan orang lain. Karena kita menyadari bahwa kini hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Dan segala tujuan serta alasan tindakan kita dasarkan pada karakter Kristus. Pengorbanan memang bukan perkara mudah. Terkadang kita pun perlu melakukan kesalahan untuk akhirnya mampu melakukan apa yang benar. Kita belajar dari pengalaman kita. Mungkin saat ini kita belum mampu untuk berkorban bagi orang lain. Tapi kemudian kita perlahan-lahan belajar dari pengalaman kita. Kita semakin berani, kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk membantu orang lain, untuk berkorban bagi orang lain. Saat ini mungkin kita belum mampu melakukannya, tetapi yang terpenting adalah bahwa kita terus berusaha mempraktikkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita. Kita yang telah diselamatkan, kini saatnya untuk juga menyelamatkan. Kita yang sudah dibaharui, kini saatnya juga memperbaharui. Memberikan warna bagi kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di ibadat Jumat Agung pagi hari ini, kita juga akan melayankan sakramen perjamuan atau perjamuan keluarga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melaksanakan perjamuan keluarga di rumah masing-masing. Sebagai sarana perjamuan keluarga, tidak harus menggunakan roti dan anggur, akan tetapi bisa menggunakan media yang ada di rumah sebagai lambang darah dan tubuh Kristus. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan. Dan berikut adalah video panduan agar kita bersama-sama bisa menikmati pelayanan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan atau perjamuan keluarga, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebelum kita menerima sakramen perjamuan atau perjamuan keluarga ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Silakan duduk. Silakan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankannya sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Terimalah dan makanlah. Anggur yang tertuang di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah tertumpah bagi kita sebagai tembusan yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan ini. Serta marilah kita masing-masing mengucap dalam hati demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini pergilah dalam lindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin.